Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Audilira Pinagita Bakti Trialinda, biasa dipanggil Audi. Saya kuliah di UGJ Cirebon, kelas Manajemen 3C, nomor pokok mahasiswa saya 117020085. Di sini saya akan menjelaskan buku Manajemen Retail dari Kristina Widya Utami, edisi 3 2017. Judulnya yaitu Ruang Lingkup, Paradigma Pengelolaan, dan Peluang Bisnis Retail. Yang pertama yaitu pengertian retail. Kata retail berasal dari bahasa Prancis yaitu retailer, yang berarti memotong atau memecah sesuatu. Maka retail menunjukkan upaya untuk memecah barang atau produk yang dihasilkan perusahaan dalam jumlah besar dan massal untuk dapat dikonsumsi oleh konsumen akhir dalam jumlah besar sesuai dengan kebutuhannya. Lalu yang kedua, paradigma retail tradisional dan retail modern. Paradigma retail tradisional merupakan pandangan yang menekankan pengelolaan retail dengan menggunakan pendekatan konvensional dan tradisional. Di sini ada beberapa ciri dari retail tradisional. Yang pertama yaitu kurang memilih lokasi. Lokasi merupakan faktor yang sangat penting untuk dipertimbangkan dalam pengelolaan retail. Pengelola retail tradisional sering memutuskan untuk memilih lokasi yang saat itu telah tersedia. Lalu yang kedua, ada tidak memperhitungkan potensi pembeli. Banyak metode yang dapat digunakan untuk mengukur dan memprediksi potensi pembeli dalam wilayah tertentu. Potensi pembeli seharusnya dipahami sebagai banyaknya jumlah pembeli potensial yang memiliki daya beli atau kemampuan membeli. Selanjutnya, jenis barang dagangan yang tidak terarah. Pengelolaan barang dagangan yang terarah sesuai dengan segmen pasar yang dilayani seringkali dikorbankan dalam pengelolaan retail tradisional karena terkendala kurangnya kemampuan dan posisi tawar retail dalam membangun relasi bisnis dengan para pemasok. Yang keempat, tidak ada seleksi merek. Retail tradisional terkendala dalam melakukan seleksi merek barang dagangan untuk menyediakan penawaran yang kuat dalam hal penyeleksian merek barang dagangan. Yang kelima, kurang memperhatikan pemasok. Seringkali, retail tradisional lebih mementingkan faktor lunaknya mekanisme pembayaran barang dagangan dalam melakukan seleksi terhadap pemasok daripada jaminan kualitas dan ketersediaan barang dagangan. Yang keenam, melakukan pencatatan penjualan sederhana. Sebagian besar retail tradisional melakukan pencatatan penjualan secara sederhana. Bahkan, banyak retail tradisional yang tidak melakukan pencatatan penjualan sama sekali. Pencatatan sangat penting untuk melakukan kendali dan evaluasi terhadap penjualan. Selanjutnya, tidak melakukan evaluasi terhadap keuntungan per produk. Retail tradisional terkendala untuk melakukan evaluasi terhadap keuntungan per produk. Padahal, hal ini merupakan dasar untuk dapat menetapkan strategi pengelolaan retail dengan lebih komprehensif. Yang kedelapan, arus kas tidak terencana. Aliran dana tunai tidak terencana dengan baik, maka retail tidak akan mampu menjamin ketersediaan barang dagangan bagi pelanggan. Yang kesembilan, pengembangan bisnis tidak terencana. Kondisinya yang terkendala karena rendahnya kontrol dan mekanisme untuk melakukan evaluasi usaha mengakibatkan retail tradisional seringkali tidak mampu melakukan perencanaan yang matang. Di sini ada beberapa ciri dari paradigma retail modern. Yang pertama, lokasi strategis merupakan faktor penting dalam bisnis retail. Retail modern sangat menyadari bahwa keputusan lokasi ditetapkan maka akan berimplikasi pada biaya investasi dan keputusan tersebut adalah keputusan dalam orientasi jangka panjang. Lalu yang kedua, ada prediksi cermat terhadap potensi pembeli. Dalam memutuskan pemilihan lokasi, retail juga harus mempertimbangkan potensi pembeli pada lokasi tersebut. Potensi pembeli dapat dievaluasi sekaligus terkait dengan daya beli atau kemampuan belanja. Selanjutnya ada pengelolaan jenis barang dagangan terarah. Pengelolaan jenis barang dagangan yang terarah merupakan hal yang sangat strategis. Pengelolaan barang dagangan yang terarah harus disesuaikan dengan segmen pasar yang dilayani.
Yang keempat, seleksi yang sangat ketat. Retail modern seringkali mematok untuk menyiapkan merek produk barang dagangannya mempunyai pangsa pasar yang cukup besar. Yang kelima, seleksi ketat terhadap pemasok. Retail modern memiliki posisi tawar yang cukup besar untuk dapat melakukan seleksi terhadap pemasoknya, khususnya dalam hal jaminan kualitas dan ketersediaan barang dagangan. Yang keenam, melakukan pencatatan penjualan dengan cermat. Paradigma retail modern mensyaratkan untuk melakukan pencatatan dengan cermat, melihat dari pemikiran bahwa bisnis retail adalah bisnis yang sangat detail dan hanya memiliki margin keuntungan yang sangat kecil. Yang ketujuh, melakukan evaluasi terhadap keuntungan per produk. Evaluasi terhadap keuntungan per produk barang dagangan yang ditawarkan pada pelanggan merupakan dasar untuk dapat menetapkan strategi pengelolaan retail dengan lebih komprehensif. Yang kedelapan, arus kas terencana. Paradigma retail modern yang berpandangan bahwa arus kas harus terencana biasanya memiliki sistem dan prosedur yang mendukung perencanaan arus kas dengan baik. Yang kesembilan, pengembangan bisnis terencana. Arah pengembangan bisnis retail modern direncanakan dengan baik dan berkesinambungan dalam jangka panjang. Lalu, ada fungsi-fungsi yang dijalankan retail. Retail memiliki fungsi-fungsi penting yang dapat meningkatkan nilai produk dan jasa yang mereka jual pada konsumen. Yang pertama, menyediakan berbagai macam produk dan jasa. Pelaku bisnis retail berusaha menyediakan berbagai macam kebutuhan konsumen yang beraneka ragam produk dan jasa, baik dari sisi keanekaragaman jenis, merek, ukuran, dan barang dagangan. Lalu ada memecah. Di sini memecah berarti memecah beberapa ukuran produk menjadi lebih kecil yang akhirnya menguntungkan produsen dan konsumen. Lalu ada perusahaan penyimpan persediaan. Retail dapat berposisi sebagai perusahaan yang menyimpan persediaan dengan ukuran lebih kecil. Hal ini pelanggan akan diuntungkan karena terdapat jaminan ketersediaan barang atau jasa yang disimpan retail. Lalu, selanjutnya ada menghasil jasa. Konsumen akan mendapatkan kemudahan dalam mengonsumsi produk-produk yang dihasilkan produsen retail, juga dapat mengantar produk hingga dekat ke tempat konsumen. Selanjutnya ada meningkatkan nilai produk dan jasa. Dengan adanya beberapa jenis barang atau jasa, maka untuk suatu aktivitas pelanggan yang memerlukan beberapa barang pelanggan akan membutuhkan retail, karena tidak semua barang dijual dalam keadaan lengkap. Hal ini akan menambah nilai barang terhadap kebutuhan konsumen. Lalu selanjutnya ada karakteristik dasar retail. Karakteristik dasar retail dapat digunakan sebagai dasar dalam mengelompokkan jenis retail. Terdapat 3 karakteristik dasar, yaitu pertama, pengelompokan berdasarkan unsur-unsur yang digunakan retail untuk memuaskan kebutuhan konsumen. Pengelompokan ini adalah campuran unsur-unsur yang digunakan oleh retail untuk memuaskan kebutuhan konsumen yang terdapat 4 unsur, yaitu pertama, jenis barang yang dijual. Retail juga dapat dibedakan berdasarkan produk-produk yang dijualnya, misalnya untuk produk alat-alat olahraga. Lalu, ada perbedaan dan keanekaragaman barang yang dijual. Perbedaan barang yang dijual adalah jumlah kategori barang yang ditawarkan retail. Sedangkan keanekaragaman barang yang dijual adalah jumlah barang yang berbeda dalam kategori barang. Lalu, ada tingkat layanan konsumen. Retail juga berbeda dalam jasa yang mereka tawarkan pada konsumen. Selanjutnya, harga barang dagangan. Retail dapat dibedakan dari tingkat harga dan biaya produk yang dikenakannya. Contohnya, pada retail jenis department store dengan jenis toko diskon yang terdapat perbedaan pada penetapan harga produk-produk yang dijual. Lalu, karakteristik dasar retail yang kedua, pengelompokan berdasarkan pengguna sarana atau media yang digunakan oleh retail. Yang pertama, penjualan melalui toko.
Pada retail yang menggunakan toko untuk pemasaran produk, jelas bahwa terdapat aktivitas pendistribusian produk dan produsen kepada konsumen melalui retail dan wholesaler. Lalu, penjualan tidak melalui toko. Electronic retailing yaitu format bisnis retail yang menggunakan komunikasi dengan pelanggan mengenai produk, layanan, dan penjualan melalui internet. Lalu ada vending machine retailing. Bisnis retail ini merupakan format non-store yang menyimpan barang dagangan atau jasa pada suatu mesin dan menyalurkan ke pelanggan. Lalu di sini ada pengelompokan berdasarkan kepemilikan retail. Dapat diklasifikasi secara luas menurut bentuk kepemilikan. Berikut klasifikasinya yaitu pertama, retail tunggal atau mandiri adalah retail yang dimiliki oleh seseorang atau kemitraan dan tidak dioperasikan sebagai bagian dari lembaga retail yang lebih besar. Lalu ada rangkaian perusahaan. Retail yang dimiliki dan dioperasikan sebagai satu kelompok oleh sebuah organisasi. Lalu ada waralaba. Franchising adalah suatu hubungan yang terus-menerus di mana seorang pemilik waralaba memberikan kepada seorang penyewa waralaba hasil bisnis untuk mengoperasikan atau menjual produk. Lalu selanjutnya ada peluang dalam industri retail. Industri retail berubah dengan sangat cepat. Berikut adalah perubahan-perubahannya, yaitu pertama, perbedaan dan perkembangan format dasar retail. Format retail dipahami sebagai bentuk retail dengan perkembangan kebutuhan konsumen. Format retail turut berkembang sejalan dengan kebutuhan konsumen tersebut. Yang kedua, meningkatnya konsentrasi industri. Saat jumlah format retail yang berbeda meningkat, jumlah para pesaing dalam tiap format menurun. Hal ini terjadi sebagai akibat banyaknya pesaing, banyaknya retail yang harus keluar dari format tersebut sebagai dampak adanya persaingan. Lalu ada globalisasi. Beberapa faktor yang mendorong globalisasi yang dilakukan para retail internasional tersebut antara lain pasar domestik yang semakin dewasa, sistem dan keahlian, lalu penghalang perdagangan. Selanjutnya ada peluang bisnis retail di Indonesia yang pertama. Faktor ekonomi. Faktor yang menunjang pertumbuhan industri retail terutama adalah pendapatan per kapita penduduk Indonesia. Lalu ada demografi. Demografi yaitu peningkatan jumlah penduduk Indonesia berdasarkan data Badan Pusat Statistik. Laju pertumbuhan penduduk di Indonesia dari tahun 1980 sampai tahun 1990 adalah 1,98% per tahun. Yang selanjutnya, sosial budaya. Faktor ini seperti terjadinya perubahan gaya hidup dan kebiasaan berbelanja. Lalu ada peluang bisnis retail di Indonesia yang kedua. Survei penjualan yang dilakukan Euromonitor pada tahun 2004 di 5 kota besar di Indonesia, yaitu Jakarta, Bandung, Semarang, Medan, dan Surabaya, menunjukkan peningkatan indeks penjualan sebesar 6,3% dan 11,2% untuk bulanan dan tahunan. Lalu selanjutnya ada proses keputusan manajemen retail. Untuk memahami isi buku, dibutuhkan pemahaman terhadap keseluruhan proses keputusan dalam manajemen retail. Terdiri dari 5 bagian, yaitu yang pertama, memahami lingkup bisnis retail, yang kedua, mengembangkan strategi retail, yang ketiga, manajemen barang dagangan, yang keempat, manajemen toko, dan yang kelima, evaluasi kinerja manajemen retail. Sekian penjelasan yang saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.